Terus balik lagi sama gue di channel Menatin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga XCN ya, XCN teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga TRX jelang Jerome Powell speak, yang ternyata speaknya ya masih gitu-gitu aja ya. Dia tidak memberikan nada yang dovish maupun hawkish seperti yang mungkin kita atau kebanyakan orang harapkan gitu. Dia semoga dapat atau kita mendapatkan sentimen positif dari Jerome Powell ya, dovish lah, kayak misalkan kasih kisi-kisi, oke, bulan depan atau Juli kita akan pertimbangkan cut rate. Nih itu kan yang kita harapkan gitu, karena CPI turun, cuman ya ternyata nggak terjadi gitu, nggak terucap dari kakek Powell ini yang lama-lama benar-benar ngeselin guys ya. Dan ya udah, akhirnya market cenderung agak flat dan koreksi tipis ya sebenarnya, karena ini guys ya, bad news dari Coinbase ya. Jadi dia kena retas lah ya, kena hack teman-teman. Ini memberikan sentimen yang cukup negatif. Ya syukurnya sih market ataupun ya khususnya altcoin sih, sebenarnya altcoin yang lebih kena dampak. Meanwhile Bitcoinnya kan masih sideways aja ya di 103, 104 gitu ya, masih di situ-situ aja. Dan kalau kita lihat per hari ini Fear and Greed Index juga berada di level 69. Ini ada penurunan, ada sedikit penurunan ya. Dan ya overall sih cuman beberapa altcoin aja sih, kayak misalkan Hype nih, Hyperliquid yang cepet reboundnya, cuman yang lainnya tuh masih terkoreksi nih. BGB juga lumayan, AAV nih juga cukup strong nih. AAV udah 243 dolar lagi nih guys ya, AAV juga strong juga. Meanwhile kayak misalkan XRP nih udah balik koreksi lagi, yang lainnya ya masih sideways aja sih ya. Ini udah di hari Jumat, besok udah Sabtu Minggu. Dan ya di weekend yang lalu sih kita dapetin market hijau royo ya. Ya let's see lah apakah di weekend kali ini kita akan mendapatkan hal yang sama. Dan ya untuk posisi saat ini kita lihat closing daily-nya ini strong banget nih, bull candle. Jadi kemarin kan ya kita expect setelah turun seperti sebelumnya ya, retest ke area resistance terdekat, kemudian drop lagi ya, kemudian dia retest lagi, drop lagi ya. Kemudian ya expect dia retest ke sini untuk lanjut drop kan kayak gini ya, kurang lebih ekspektasinya. Cuman sayangnya dari box orange dia bablas dan retest kembali nih ke box hijau di sekitar 63,2 63,3%. Dan per saat ini saya bikin video sedang adanya rejection teman-teman. Nah, kita akan coba lihat ya lebih detail ke time frame 4 jam. Nah, nih ya biar lebih clear lagi. Sebenarnya kan sebelumnya dia masih ketahan terus ya di bawah MA21 time frame 4 jamnya. Dan somehow semalam ini akhirnya udah mampu break, kemudian ya lanjutin penguatan. Nah, kalau kita tambahkan juga sebuah trend line, resistance ini udah di break nih. Ini resistance ya, ini udah di break teman-teman. Berarti posisinya sekarang udah reverse, yang tadinya menjadi resistance become support. Dan ya here we go, di sekitar range area ini menjadi area penentu lah bisa dibilang ya, di sekitar 62,66 sampai 62,9 lah sekitar range ini menjadi area penentu untuk Bitcoin Dominance ya. Either dia sudah break seperti ini, retest untuk dia melanjutkan penguatannya kembali yang ngejar 63,56 63,6% ya, atau memang di sini dia malah dikasih false break gitu ya, dari sini adanya pemantulan tipis malah lanjut terjun lagi teman-teman. Ya, jadi memang balik lagi ini menjadi area penentu untuk yang nanyain kondisi dari si Bitcoin dominan saat ini. Ya, hopefully di sini masih dia mungkin adanya rebound tipis untuk lanjut turun lagi. Nah, yang menjadi bahaya sebenarnya kalau dari sini dia retest ya, untuk malah dia lanjut naik lagi. Nah, ini yang bahaya guys. Ya, makanya ini menjadi area kunci nih. Kita belum tahu apakah retestnya itu dia untuk mantul sedikit atau junam lagi, atau ya udah dia reverse teman-teman ya. Jadi itu yang menjadi concern saat ini untuk si Bitcoin Dominance. Meanwhile untuk Bitcoinnya ya daily-nya sih cakep ya, closingnya kayak gini. Dan ya here we go, kita lihat juga ya, ini dia retest balik ke tail candle daily ya. Secara daily ini yang tercipta pada 13 Mei di sekitar 101.400-an dolar nih. Dari tes ke situ lagi ya closing di atas. Jadi ya masih mondar-mandir di range yang saya mention kemarin teman-teman, belum kemana-mana Bitcoin. Nah, jadi ya expect Bitcoin masih tersatu di sini di weekend ini gitu ya. Kemudian untuk Bitcoin dominance ini masih lanjutin turun, maka altcoin dikasih napas ya, at least dikasih recovery lagi lah setelah yang kemarin-kemarin koreksi, atau mungkin yang sekarang sudah mengalami penguatan ya makin hijau lagi ya. Contohnya kayak tadi AV gitu ya. Kemudian ada what else tadi ya, Hype, kemudian mana lagi BGB gitu ya, kemudian mana Kas nih ya, Kaspa,
mana lagi ya, ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman ya. Beberapa koin tadi nih, ada IP juga nih, saya juga baru tahu nih IP, ada EOS juga ya. Kemudian untuk Bitcoin daily sebenarnya nggak ada yang banyak bisa dikomentarin ya, karena ya balik lagi sama seperti pembahasan sebelumnya, mungkin kita akan expect dia mau memakan waktu sedikit lebih lama dia tersideways kayak gini sebelum dia run up lagi, bahkan dites ke ATH lamanya atau yang bikin ATH baru teman-teman. ATH lama kan di 109.000 ya, mungkin ATH barunya di ya 112, 115 gitu ya. Ini masih possible teman-teman ya. Jadi ya ini yang kita perhatikan sebenarnya secara daily, minimal kalau secara hourly ini kan kita lihat ya. Kemarin itu nih area supply beberapa kali udah sempet di break, tapi ya koreksi cukup dalam ya karena tadi malam, kemudian somehow saat ini dia mencoba up lagi. Dan ya kalau misalkan saya boleh tambahkan nih, coba saya hilangkan dulu teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, ini adalah low point terakhir ya. Kemudian ini sempat dia grab likuiditas walaupun tipis aja sih teman-teman. Kita lihat ya, nih tipis banget nih ya. Ya tipis banget. Kemudian setelah grab likuiditas akhirnya dia run up lagi posisinya. Dan kalau kita lihat secara internal ini time frame 1 jam, ini high level sebelumnya udah mampu di take out, dia retest up lagi gitu ya. Kemudian di sini ya secara tren dia perlahan nanjak naik, sebenarnya bagus gitu ya. Dan ya so far sih kalau perlahan dia naik-naik pun targetnya masih di range atas ini 105 sampai 106.000. Masih di sekitar area itu teman-teman. Ya jadi selama memang tail candle ini dia jemput cuman sekedar bikin tail candle yang lain ya, bikin jarum yang lain, ya ini masih peluang dia sideways aja range-nya di sini-sini. Oke, kelihatannya mau breakdown, cuman bikin tail candle aja naik lagi. Jadi overall sideways aja di weekend gitu ya, teman-teman. Untuk si Bitcoin, ya, belum adanya pergerakan yang ya bisa dibilang menakutkan atau gimana lah. Kemudian kalau kita tambahkan juga untuk line chart, ya ini untuk line chartnya pun kita lihat ya teman-teman seperti ini, adanya trendline resistance. Ya ini kenapa saya nggak tandain di sini ya, bisa dibilang ini false break lah, karena dia naik cepat dan turun cepat ketimbang yang lain beberapa kali karena respect ya trend resistance ini. Dan untuk area tahanan atau supportnya tentu di sekitar 1.500 sampai 102 ribuan dolar. Jadi let's say kalau misalkan ini kan Jumat ya teman-teman ya, Bitcoin masih dikasih another booster ya, kita lihat breakout dari trend resistance ini untuk dia akan retest kembali ya di area strong resistance ya. Baru nanti kita lihat next movementnya, apakah di situ dia dapat reject strong ya, berarti break dari sini cuma sekedar grab likuiditas saja, bikin tail candle panjang, kemudian dia sideways lagi di sini ya, bisa aja kayak gitu teman-teman. Intinya nanti overall cuma sideways doang. Tentu kalau misalkan ada movement kayak gini bisa diperhatikan, karena ya terakhir kali terjadi grab likuiditas ya. Biasanya kalau terjadi grab likuiditas itu akan di follow up ya, biasanya nih di follow up dengan pump ataupun dump ya. Jadi tergantung grabnya itu likuiditas di bagian mana, di bagian bawah ya nggak lama dia bisa adanya chance untuk up, atau di atas ya sebaliknya teman-teman. Tapi nggak melulu ya, pasti seperti itu, nggak semuanya. Oke, ini XCN ya, ini karena pumpnya mungkin teman-teman penasaran ya, karena dia dapat pump signifikan, akhirnya banyak yang nanyain. Dan ya ini di awal Januari ini dia sempat pump signifikan juga, cuman kalau kita perhatikan sebenarnya ini kan ATH di 2022 ya, ini masih jauh banget guys. Nih ya, ini 0,194 dolar. Terus abis itu drop kenceng banget, gak lama dia sideways panjang nih, sideways dari awal 2023 sampai akhirnya awal 2025 dia kena pump nih teman-teman ya. Jadi ya ngelihat koin-koin kayak gini mungkin teman-teman yang memanfaatin hanya di atau sebatas trading aja, karena secara price action pun kurang menarik ya untuk diinvestasikan dan lain sebagainya. Karena ya movementnya kayak gini guys nih, flat kayak gini, tiba-tiba pump and dump kayak gini juga, ini pump and dump. Jadi menurut saya kurang menarik lah ya, terlepas dari fundamental dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara chart pattern atau price action secara chart ini ya, saya sih kurang tertarik gitu ya. Ini terakhir kali juga kita lihat ya, dia retest di area sini, ada area supply juga ya, terus kena reject strong di 0,046 sampai 0,0532 dolar. Dia drop, kemudian dia retracement 100% teman-teman.
Ini adalah area low-nya sebelum harganya pumping kan. Nih, ini kan pump, ini up, retest, kemudian up lagi. Terus somehow dia turunnya korektif, retest di situ, kemudian pump lagi. Nah, pump yang di sini kita lihat lebih enggak se-powerful yang pertama. Dia cuman bikin yang namanya ini high, kemudian ini lower high, teman-teman. Ya. Dan posisi sekarang pun kita bisa tandain juga. Dia cuman sebatas bikin yang namanya creating base ya, di sini base area supportnya, kemudian di sini untuk area resistannya ya. Jadi dia masih bermain di range channel ini. Tentunya bisa menjadi concern kalau kita bisa perhatikan juga nih, ini ada range tengahnya. Jadi let's say kita ambil tengahnya di sini aja ya, tuh tengah-tengah range dia sideways, plus juga SNR sebelumnya ya, ini di level 0,0190 dolar. Jadi selama memang area ini masih mampu dipertahankan ya, maka untuk XCN ini ya, ini aja peluang untuk up sama seperti sebelumnya nih. Ini contoh, ini drop, retest berapa kali, kemudian up lagi walaupun bikin tail candle. Kemudian dia drop ke area trend ataupun support bagian bawahnya ya. Sebentar, coba saya copy ya guys ya. Nah, ini dia up ke bawahnya, drop ke bawahnya, kemudian dia up sampai atas lagi. Ya, berikut juga dari atas, akhirnya dia retest kembali ya ke bagian bawahnya nih, tuh support bawahnya. Kemudian dia sebatas naik ke range tengahnya aja sebelum dia turun sekali lagi dan up ke sampai atasnya. Jadi memang secara short term teman-teman bisa manfaatkan, dan jangan lupa pasang stop loss. Jadi bermain di range tipis ini dulu aja nih ya, di 0,0157 sampai 0,0233 dolar, sekitar range itu ya dia bermainnya ya, sampai nanti teman-teman melihat clear direction dari XCN ini ya, either dari area sini dia break dulu ya untuk ngejar next area target resistance ya, let's say kayak gini dia break ya, untuk dia ngejar mungkin tail candle atau wick yang tercipta pada 11 April di sekitar 0,0293 dolar, even better ke atas lagi gitu ya, atau malah dari area support ini dia jebol ya udah, teman-teman bisa pantau untuk area bawah, tahanan bawah ini gitu untuk XCN ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan bagi yang mau manfaatkan secara area pendek aja, bukan berarti untuk investasi ya. Tentu kalau mau invest di sini kalian harus research mendalam, dan ya kalau menurut saya ataupun lihat secara price action kurang menarik. Untuk time frame 4 jamnya ya, ini terakhir kali pun kena pump kenceng ya, nih closingnya oke, tapi yang di susul dengan tail candle panjang juga secara time frame 4 jam. Dan so far ini closing tadi ya, ini satu candle sebelumnya ini closingnya lumayan oke. Jadi ya mungkin kita bisa expect setelah adanya 1-2 bull candle yang pekat ini, adanya retracement yang bisa dibilang terdiri dari beberapa candlestick, ini adanya chance lah untuk dia mengalami pemantulan kembali. Hopefully seperti itu teman-teman. Cuman pemantulannya pun nggak bisa dibilang pasti akan up kenceng. Kalau kita melihat pada sebelum-sebelumnya, iya ini retrace kemudian up lagi nih ya, bahkan ngetes range atas ini juga tuh volatile banget. Tapi di case lain, setelah dia up kenceng kemudian adanya retracement ya ke bagian range tengah, naiknya cuma tipis aja nih guys, tuh naiknya tipis-tipis aja. Jadi mungkin teman-teman harus benar-benar perhatikan atau pantau ya, seperti contohnya misalkan teman-teman udah open posisi, contoh nih long, dia udah running ya, udah kalian stop pindahin stop lossnya ke BEP atau pasang stop loss plus ya, karena menghindari apa, ini terlalu volatile kayak gini ya. Jadi main cepet sebenarnya kalau memang yang memanfaatkan. Tapi ya balik lagi teman-teman yang nanya ini invest di sini ya, saya pribadi sih melihat secara price actionnya sih kurang menarik ya, kurang tertarik guys ya dengan chart kayak gini. Dan ya memang saya pribadi juga belum tahu ya projectnya ini apa, tapi ya secara price action kayak gini sangat-sangat tidak menarik lah. Masih banyak koin-koin lain atau ya altcoin lain yang menurut saya jauh lebih menarik ya untuk saat ini. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Seperti biasa kalian bisa request juga ya untuk video besok altcoin apa yang pengen dibahas, dan juga hari Minggu. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sama profit teman-teman.